Bab 526. Dengan setiap serangan, palu akan berhenti di permukaan Blue Coppertite selama beberapa detik. Palu Coppertite Spirit Forget Blue miliknya tidak melambung. Ketika Blue Coppertite Hammers menghantam logam, sebuah klik akan terdengar dan tak lama kemudian, percikan listrik akan menyembur keluar dari palu dan memasuki Blue Coppertite. Ketika ini terjadi, struktur internal Blue Coppertite juga berubah dengan kecepatan kilat karena urat nadi bagian dalamnya dengan cepat ditertibkan. Perbaikan kilat. Atribut jiwanya harus sesuatu yang berhubungan dengan kilat. Zhenhua membuat keputusan itu dalam sekejap. Pada saat yang sama, ia mengenakan ekspresi terkejut, terutama karena tindakan pemurnian logam dengan kilat jarang terlihat. Tidak hanya tindakan itu menimbulkan persyaratan tinggi pada jiwa bela diri, itu juga menuntut kekuatan kontrol yang luar biasa. Kekuatan spiritual gadis ini pasti sangat kuat atau dia tidak akan bisa mengendalikan halilintar ini dengan baik. Kedua pihak melanjutkan dengan penempaan mereka dengan Changgong Yan dan Zhenhua mengunci pandangan mereka pada murid yang lain. Bahkan Zhenhua tercengang, apalagi Changgong Yan. Dia tidak merasakan kekuatan jiwa yang datang dari Tang Wulin, yang berarti bahwa dia mengandalkan kekuatannya sendiri selama proses penempaan alih-alih kekuatan jiwanya. Meskipun mereka hanya palu perak berat badan mereka bukanlah sesuatu yang ringan setelah mereka dipalsukan roh. Namun, mereka tampak seringan bulu di tangan anak muda ini. Suara palu yang mencolok mengungkapkan bahwa beratnya pasti lebih dari 15 ton. Dengan kecepatan yang melambai anak muda ini, dia pasti dilahirkan dengan kekuatan ilahi bawaan. Kekuatan ilahi bawaan tidak diragukan lagi atribut yang paling pas untuk pandai besi. Ini keuntungan yang hanya bisa dilahirkan dengan seseorang. Tak lama setelah mereka mulai, Changgong Yan juga memperhatikan bahwa meskipun Tang Wulin cepat dalam memukul palu, ia tidak ceroboh. Setiap pukulan dari palu dengan cerdik mengurai urat nadi Blue Coppertite alih-alih mengondensasi atau menyentuhnya. Dia jelas sangat akrab dengan sifat-sifat logam. Dia tidak pernah mengira akan ada pandai besi muda di asosiasi pandai besi, dia pasti peringkat 4 setidaknya. Tidak heran Zhenhua begitu percaya diri. Bam! Dua balok Blue Coppertite bersinar pada saat bersamaan. Hampir 1 menit telah berlalu sejak mereka memulai proses penempaan tetapi mereka tampaknya telah menyelesaikan 100 refining logam secara bersamaan. Dua blok Blue Coppertite berkedip-kedip dan pembuluh darahnya langsung sejajar, jelas menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki kualitas dasar dari logam olahan. Jelas, keduanya tidak akan berhenti menempa sekarang. Mata mereka terfokus dengan seksama, dan mereka tidak pernah sekalipun melirik lawan mereka saat mereka fokus penuh pada penempaan mereka. Tidak peduli seberapa sengit Tang Wulin mengayunkan palu, kecepatan Lin Yuhan tidak berubah. Ketika palu menghantam logam, kilat petir terus bertambah cerah. Ketika dia meningkatkan kekuatan jiwa yang dia masukkan ke dalam penempaannya, cincin jiwanya mulai muncul. 1, 2, 3, dan 4 dering. Dia memiliki 4 cincin jiwa dan semuanya berwarna ungu. Dia adalah leluhur jiwa dengan 4 cincin. Gadis muda ini adalah leluhur jiwa berdering 4 dengan semua cincin jiwanya pada tingkat 1000 tahun. Dalam hal prestasinya sebagai guru jiwa, dia juga seorang jenius yang langka. Matanya terfokus dengan penuh perhatian, dan sepasang Spirit Forget Blue Coppertite Hammers seperti perpanjangan dari tubuhnya. Setiap kali palu menghantam logam, itu menyentak Blue Coppertite dengan kilat. Alih-alih menyakiti logam, petir dengan cerdik menyelaraskan struktur bagian dalamnya. Sisi Tang Wulin tampak jauh lebih liar. Sepasang Spirit Silver Forget Heavy Silver Hammers mengeluarkan serangkaian bunyi ledakan ketika Blue Coppertite terus-menerus menyusut. Meskipun duo ini ditempa dengan cara yang berbeda, mereka memiliki tujuan yang sama untuk menyempurnakan logam hingga potensi penuh. Ledakan. Boom. Dua sinar cahaya bersinar terang. Ribuan dimurnikan dengan semangat. Kualitas terbaik. Dua blok Blue Coppertite bersinar terang dan kedua sinar cahaya melonjak setinggi 5 kaki. Itu agak sulit dibedakan berdasarkan penglihatan saja, terutama karena sinar cahaya melonjak pada saat yang bersamaan.
Tang Wulin dan Lin Yuhan akhirnya mengambil jeda sedikit dan tanpa sadar melihat ke arah lawan mereka. Ketika mereka melihat Blue Copper Tite lawan mereka bersinar dengan cahaya yang sama, kejutan muncul di wajah mereka. Itu jelas bahwa lawan mereka telah menunjukkan kemampuan yang mirip dengan mereka dalam proses penempaan. Namun, pertikaian mereka baru saja dimulai. Untuk dapat menantang generasi muda dari Asosiasi Pandai Besi, batas Lin Yuhan jelas tidak hanya di ranah Tousan Refining. Secara alami, Tang Wulin juga jauh dari mencapai batasnya. Cahaya Tousan Refined hanya surut setelah beberapa detik berlalu. Duo kemudian melanjutkan penempaan mereka. Pasangan Lin Yuhan dari Spirit Forget Blue Copper Tite Hammers saling memukul dan mengeluarkan dengungan ringan. Seketika, cahaya dari Blue Copper Tite sebelum dia berkedip, seolah-olah itu membalasnya. Zhen Hua mengerutkan kening dan mengutuk diam-diam. Seolah-olah itu belum menjadi keuntungan untuk memalsukan Blue Copper Tite dengan Spirit Forget Blue Copper Tite Hammers. Pasangan Spirit Forget Blue Copper Tite Hammers harus memiliki efek propagate, kemampuan bawaan untuk memanggil sumber kehidupan dalam Blue Copper Tite. Jelas jauh lebih mudah baginya untuk menempa roh dibandingkan dengan Tang Wulin. Tingkat keberhasilan Spirit Forging tergantung pada berbagai aspek dan kualitas logam Spirit Forget juga bervariasi. Tang Wulin sedang berjuang keras. Di sisi Tang Wulin, penempaannya lurus dan sempit seperti panah. Dibandingkan dengan badai hebat yang dia bawa sebelumnya, penempaannya sepertinya melambat. Di bawah kakinya, 3 cincin jiwa ungu muncul. Ketika sampai pada penempaan roh, dia akan membutuhkan dukungan dari kekuatan jiwanya. Ketika dia melihat 3 cincinnya, senyum samar muncul di wajah Changgong Yan. Sampai batas tertentu, perbedaan basis kultivasi seseorang akan diterjemahkan ke dalam perbedaan kemampuan antara pandai besi. Tanpa dukungan yang cukup dari kekuatan jiwa mereka, mustahil bagi pandai besi untuk maju lebih jauh dalam menempa mereka. Proses penempaan mereka berdua berhasil memuaskan keinginan para penonton di sekitar mereka. Ini terutama berlaku untuk penempaan Tang Wulin. Itu didasarkan pada dasar yang kuat, seperti buku teks. Pikirannya benar-benar fokus. Dan dengan setiap pukulan dari palu, dia mengeluarkan kehidupan Blue Copper Tite dan perlahan-lahan menanamkan jiwa ke dalamnya. Keduanya ditempa dengan kecepatan tetap, tetapi cahaya dari kedua blok Blue Copper Tite mulai menunjukkan perubahan yang berbeda. Spiral seragam muncul di setiap sisi Blue Copper Tite sebelum Lin Yuhan. Sepanjang proses penempaan, petir yang dia tanamkan ke dalamnya tidak hanya halus tetapi juga bergabung dengan logam. Ini membuat spiral terlihat seperti awan hujan dengan kilatan samar yang samar. Seolah-olah dunia yang penuh badai terkandung dalam blok Blue Copper Tite itu. Blue Copper Tite di sisi Tang Wulin memiliki pola yang sama cantiknya, tapi dia jelas tidak akan secepat Lin Yuhan. Bahkan jika dia bisa menyelesaikan Spirit Forging Metal, dia pasti akan lebih lambat dari Lin Yuhan. Ini adalah perbedaan karena palu tempa dan metode mereka. Waktu berlalu dan segera, 30 menit telah berlalu sejak mereka memulai Spirit Forging. Palu Lin Yuhan tiba-tiba terayun ke atas sebelum mereka dengan lembut memukul ke bawah. Dalam sekejap, beberapa baut kilat yang setebal lengan keluar dari tubuhnya. Baut petir bergerak di sepanjang lengannya dan memasuki sepasang Spirit Copper Tite Blue Hammers Forget sebelum mereka dipindahkan ke Blue Copper Tite. Blue Copper Tite bergetar hebat saat percikan kilat terbang. Cahaya biru yang dilepaskannya menyilaukan. Segera, logam itu hidup kembali dan cahaya berbentuk spiral muncul di sekitarnya. Gebrakan yang dalam terdengar tak lama setelah itu. Logam itu terisak. Itu telah diberikan kehidupan. Penempaan roh itu sukses. Lin Yuhan terus menyuntikkan petir ke dalam logam selama beberapa menit sebelum dia secara bertahap berhenti. Blok Blue Copper Tite sekarang hanya sepertiga dari ukuran aslinya. Namun, itu berkilauan dengan cahaya kebiruan. Utas dalamnya sepenuhnya diaktifkan dan berputar secara ritmis. Percikan listrik juga dapat terlihat di bagian dalam logam. Ini bukan penempaan roh biasa, itu adalah penugasan roh, penugasan atribut. Selain karakteristik khusus bawaannya, bongkahan Blue Copper Tite ini telah diilhami oleh atribut petir.
Nilainya paling tidak 3 kali lebih tinggi daripada Spirit Forget Blue Copper Tite biasa. Bagi seorang gadis remaja berusia sekitar 15 atau 16 tahun untuk dapat mencapai prestasi seperti itu tidak mengejutkan. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh pandai besi peringkat 5 biasa. Tang Wulin telah kalah dalam pertempuran. Pikiran yang sama ini muncul di benak hampir semua orang. Selain masalah lainnya, Tang Wulin bahkan belum menyelesaikan penempaan rohnya. Selain itu, seorang guru jiwa 3 cincin tidak akan pernah bisa berharap untuk menyelesaikan penempaan roh dalam keadaan biasa. Bab 527. Tang Wulin serius dalam penempaannya dan tidak sedikit terpengaruh oleh kehidupan yang diberikan pada logam di sisi lain. Setiap serangan yang dia lakukan dengan palu perak berat mengandung fokusnya dan dengan itu memunculkan kehidupan dalam logam. Dia tidak terburu-buru. Dia berkomunikasi dengan Blue Copper Tite saat dia perlahan-lahan mengeluarkan kehidupan di dalamnya, sedikit demi sedikit. Alih-alih mendorongnya terlalu keras, ia membiarkannya bangkit dengan kemauannya sendiri. 10 menit berlalu. Lalu, 30 menit berlalu. Dia telah menggunakan 2 kali jumlah waktu dibandingkan dengan lawannya. Akhirnya, Blue Copper Tite di depannya mulai bersinar dengan cahaya lembut. Pola spiral yang berputar dapat dilihat pada balok logam tetapi tidak ada pada setiap sisi. Hanya ada satu pola di bagian depan. Saat pola spiral perlahan muncul, warna biru jernih dan tembus pandang itu tampaknya tidak mengandung kotoran, memberikan perasaan menyegarkan. Logam itu tidak menunjukkan tanda-tanda kondisi buatan, itu penuh dengan kehidupan. Setelah Lin Yuhan selesai menempa, dia telah mengawasi Tang Wulin memalsukan dengan saksama. Dari apa yang telah didemonstrasikan oleh Tang Wulin sebelumnya, dia dapat mengatakan bahwa dia adalah lawan yang tangguh. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa Tang Wulin dapat menang melawannya, terutama dalam kompetisi ini. Dia telah menggunakan 2 kali jumlah waktu dibandingkan dengan dia. Bahkan jika dia berhasil menyelesaikan Spirit Forging pada akhirnya, kualitas logamnya tentu tidak akan sebaik miliknya. Selain itu, tanda-tandanya akan sangat berkurang sejak dia membutuhkan waktu selama ini. Dengan begitu banyak orang melihat mereka, tidak mungkin dia akan bertindak tanpa malu. Namun, ketika dia melihat kemampuan Tang Wulin di depannya, hatinya bergetar diam-diam. Jika dia menanamkan kehidupan melalui Spirit Forging, maka Tang Wulin saat ini memanggil kehidupan. Dia tidak secara langsung menanamkan kehidupan ke Blue Copper Tite dengan cara memasukkan kekuatan jiwanya ke dalamnya melalui penempaan. Sebagai gantinya, dia menggunakan sedikit energi yang ada selama proses Tousan Refining untuk perlahan membangunkan Blue Copper Tite. Ada banyak cara untuk pergi tentang penempaan roh. Metode yang dia gunakan saat ini adalah salah satu yang paling sulit. Namun, ketika logam adalah Spirit Forget melalui metode ini, ia akan memiliki jumlah energi yang paling kuat dan dengan itu, ia akan memperoleh jumlah kecerdasan tertinggi. Namun, metode ini membutuhkan dukungan kekuatan jiwa yang tangguh. Pandai besi harus terus-menerus menanamkan logam Forget Spirit dengan energi kehidupan. Jiwa bela diri mereka harus menjadi sesuatu yang berkaitan dengan energi kehidupan atau mereka tidak akan mampu melakukan prestasi seperti itu. Sebagian besar guru jiwa tidak akan dapat melakukan ini kecuali mereka mau mengeluarkan energi kehidupan mereka sendiri. Tentu, jika Lin Yuhan berhasil memperhatikan fakta ini, Chang Gongyan akan memperhatikannya juga. Alisnya rajutan erat saat dia mengamati Tang Wulin. Metode yang dipilih oleh Tang Wulin secara signifikan lebih sulit, sehingga akan sangat sulit baginya untuk berhasil. Dia hanya memiliki basis budidaya 3 cincin, bisakah dia bertahan? Namun, mereka dengan cepat menyadari bahwa kekuatan jiwa Tang Wulin tampaknya sangat kuat, dan tak henti-hentinya saat ia terus mendorong ke depan. Penempaannya bahkan tidak sedikit pun terpengaruh. Setelah 90 menit berlalu, palu Tang Wulin akhirnya jatuh ke bawah dengan gerakan cepat. Ketika dia menarik napas, dengungan jelas dan bersemangat terdengar dari dalam Blue Copper Tite. Itu adalah suara sukacita, seperti yang dibuat oleh seorang anak yang baru saja bangun.
Energi kehidupan yang intens kemudian berubah menjadi cahaya kebiruan dan memasuki tubuh Tang Wulin. Umpan balik hidup. Penempaan semangat penempaan. Ini adalah sifat unik yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang memiliki spirit forging tingkat tertinggi. Apakah roh penempaannya telah mencapai ketinggian seperti itu? Sorakan dan peluit memenuhi seluruh lobi dalam sekejap. Senyum tipis juga muncul di wajah Tang Wulin. Meskipun kekuatan jiwanya masih jauh dari peringkat ke-40 setelah berkultivasi untuk waktu yang lama, ia memiliki keuntungan dianugerahi dengan kekuatan jiwa dan daya tahan yang luar biasa. Ini dimungkinkan karena dia berada di bawah pengaruh metode surga misterius dan garis keturunannya sendiri. Digabungkan, hal-hal ini memberinya pemahaman yang sangat mendalam tentang kehidupan. Dia belum menghabiskan poin kontribusinya di tempat kultivasi khusus dengan sia-sia. Setiap hari dia ada di sana, dia akan merasakan kekuatan hidup yang terkandung dalam flora, memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang itu. Dia memasukkan semua itu ke dalam kultivasi dan penempaannya sendiri, yang mengarah ke lompatan dan batas yang dia buat dalam penempaannya. Tingkat keberhasilan yang dia miliki dengan roh penempaannya jauh melebihi pandai besi peringkat 5 paling. Dia juga telah mencapai penempaan spirit penciptaan yang didambakan. Meskipun ia mengambil beberapa waktu, kualitas produknya berbeda dibandingkan dengan lawannya. Semangat penciptaan logam yang ditempa masih bisa dimodifikasi. Namun, itu tidak akan bisa menjalani soul forging karena tidak selesai dalam sekali jalan, tetapi masih bisa dipalsukan. Ini saja yang membuat nilai logam ciptaan spirit forgetnya jauh melebihi nilai logam forget spirit biasa. Dengungan lembut berlanjut selama 30 detik sebelum perlahan-lahan surut. Meskipun spirit forget blue copper tite ini tidak setampan milik Lin Yuhan, itu sedikit transparan dan memiliki kedipan cahaya yang berirama di dalamnya. Itu bergerak, seperti jantung manusia yang masih berdetak. Mulut Lin Yuhan agape. Meskipun masih ada ketidakpuasan di matanya, dia menahan lidahnya. Zhen Hua tersenyum, berjalan ke sisi Tang Wulin, dan mengambil koper tite biru Forget Spirit. Tidak buruk, kamu sudah membaik. Tang Wulin menyeringai, lalu dia duduk bersila di lantai, menutup matanya dan mengistirahatkan arwahnya. Terus-menerus menempa selama lebih dari 1 jam telah mengambil korban besar pada kekuatan spiritual dan jiwanya. Kakak Changgong, bagaimana kita menilai ini? Zhen Hua bertanya pada Changgong Yan. Changgong Yan menjawab tanpa basa-basi, mereka dari tingkat yang berbeda. Kalian memenangkan babak ini. Tatapannya agak suram. Dia begitu yakin memenangkan putaran ini, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Seperti yang dia katakan, kedua logam palsu itu berada pada level yang berbeda. Keduanya menjalani proses penempaan roh, tetapi mengarungi kehidupan dan memelihara kehidupan adalah hal-hal yang sangat berbeda. Creation Spirit Forging adalah level tertinggi yang bisa dicapai seseorang dalam Spirit Forging logam. Heck, bahkan dia tidak bisa mencapai penciptaan roh penempaan, apalagi Lin Yuhan. Ini bukan karena basis kultivasi seseorang atau kemampuan menempa. Sebaliknya, itu adalah masalah karakteristik jiwa bela diri seseorang. Jika jiwa bela diri seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan kehidupan, tidak mungkin bagi seseorang untuk mencapai tingkat tertinggi penempaan roh. Namun, Zhen Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kitalah yang kalah." Meskipun kualitas spirit forging Tang Wulin lebih unggul, murid Anda menggunakan waktu yang jauh lebih sedikit untuk menyelesaikan spirit forgingnya. Sebagai tambahan, petir yang dia berikan memberikan properti khusus pada logam spirit forgetnya. Ini tentu lebih unggul dari logam tempa sekering biasa. Jika kita menilai efisiensi, akan sulit baginya untuk melampaui fungsionalitas praktis dari logam murid Anda kecuali Tang Wulin dapat menemukan logam yang ditempa roh dengan kualitas serupa dengan blue copper tite ini untuk melakukan penempaan sekering. Dia juga menghabiskan waktu 3 kali lebih banyak. Untuk menilai secara adil, kinerja Wulin sedikit lebih rendah. Changgong Yan tercengang. Tapi Yuhan memiliki keuntungan dari palu dalam menempa blue copper tite. Zhen Hua tersenyum. Masing-masing pihak diberi kesempatan untuk memilih logam, itu wajar untuk memilih satu yang menguntungkan sisi seseorang.
Saya percaya Wulin akan membuat pilihan seperti itu di babak kedua juga. Anda telah memenangkan babak pertama. Babak kedua akan dimulai setelah 10 menit. Ayo bersiap. Mata Chang Gongyan menyala. Sekarang, tatapannya terhadap Zhen Hua tidak lagi setajam sebelumnya. Zhen Hua sudah memberinya banyak wajah. Dunia tempa memiliki seperangkat aturan sendiri ketika menilai efek penyempurnaan pada logam. Bahkan jika logam Spirit Forget Lin Yuhan lebih unggul dalam fungsi praktisnya, hasilnya masih pada tingkat yang sangat berbeda. Sebenarnya, dia tidak akan menang, apapun yang terjadi. Namun, karena Zhen Hua mengatakannya demikian, dia tidak membantahnya. Dia ingin memenangkan putaran pertama terlalu buruk. Juga, Zhen Hua mengatakan bahwa kedua belah pihak hanya akan beristirahat 10 menit. Tang Wulin tidak diragukan lagi menghabiskan lebih banyak energi selama proses penempaan sebelumnya. Berapa banyak jiwa dan kekuatan spiritual yang bisa dipulihkannya hanya dalam 10 menit. Bahkan jika dia memilih logam yang dia kenal di babak kedua, hasilnya akan tetap sama. Dia tidak akan mendapat banyak keuntungan, dan perbedaan dalam kekuatan jiwa mungkin menghasilkan beberapa komplikasi dalam penyempurnaan logam kedua. Yuhan masih memiliki peluang besar untuk menang. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain tidak mau mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak adil, Chang Gongyan diam-diam masih terkesan dengan Zhen Hua. Seperti yang diharapkan dari Presiden Asosiasi Pandai Besi, dia benar-benar murah hati. 10 menit kemudian, ronde kedua dimulai. Saya memilih Heavy Silver. Tang Wulin membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Dia tidak, seperti yang dibayangkan Lin Yuhan dan Chang Gongyan, memilih logam langka berkualitas tinggi. Sebagai gantinya, dia memilih Heavy Silver biasa. Sifat unik dari silver berat adalah sederhana, dan itu adalah logam yang paling umum digunakan setiap pandai besi akan gunakan ketika mereka memulai perjalanan pandai besi mereka. Tidak ada yang terbiasa dengan Heavy Silver. Dia mengambil Heavy Silver, apakah itu membuatnya lebih mudah baginya untuk Spirit Forge? Tidak mungkin baginya untuk mencapai roh penciptaan yang lain di babak ini. Lin Yuhan berpikir sendiri. Sangat sulit untuk mencapai tempa roh penciptaan. Jumlah korban yang sangat besar yang dibutuhkan oleh kekuatan jiwa spiritual seseorang sangat besar. Kecuali dia telah mencapai tingkat Saint Craftsman, maka tidak mungkin baginya untuk mencapai 2 logam Creation Spirit Forget yang berurutan. The Silver berat terbakar saat Lin Yuhan menatap diam-diam pada anak remaja di depannya. Tang Wulin memperhatikan tatapannya dan tersenyum padanya. Senyumnya hangat dan bersih. Hati Lin Yuhan sedikit mengaduk, dan dia segera menundukkan kepalanya. Mereka akan segera mulai menempa, dia tidak bisa membiarkan emosinya terguncang dengan cara apapun. Bagi pandai besi, fokus mereka adalah yang paling penting. Kalsinasi berakhir, dan 2 blok perak berat naik perlahan. Lin Yuhan menarik napas dalam-dalam. Seperti sebelumnya, palu kirinya mengenai logam secara diam-diam. Perak berat. Itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk Spirit Forge ini. Lebih dari segalanya, dia ingin melihat apakah dia bisa berhasil Spirit Forge. Ledakan. Palu kirinya hampir tidak menyentuh perak berat ketika raungan terdengar dari sisi yang berlawanan. Bab 528. Lin Yuhan tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat kemajuan Tang Wulin. Dia benar-benar mulai menempa dengan logam tanpa terlebih dahulu mengujinya. Sok melintas di benaknya saat dia berpikir sendiri. Itu benar. Tang Wulin telah memprakarsai penempaan roh tanpa teknik persiapan. Dia segera memukul Heavy Silver dengan palu yang dia ambil di tangan kanannya. Selanjutnya, dia membalikkan tubuhnya dan serangan lain turun dengan palu di tangan kirinya. Meskipun dia tidak secepat ketika dia memalsukan Blue Copper Tite sebelumnya, setiap serangan semakin sulit. Menggunakan tangan kirinya sebagai poros, tubuhnya tidak berhenti berputar. Dengan setiap belokan, kedua palu akan jatuh seperti hujan meteor sebelum dia membalikkan tubuhnya lagi dengan menggunakan kekuatan dari pantulan sebagai bantuan. Rasa takut tiba-tiba melintas di mata Chang Gongyan. Mungkinkah? Disorder hammer angin yang membelah. Ini mungkin palu angin pemecah gangguan sekte Tang. Bang! Bang!
Sinar yang bersinar keluar dari silver berat setelah kedua palu menghantam logam 7 kali, menyelesaikan logam 100 refinite. Tang Wulin tidak berhenti menempa sama sekali. Alasan mengapa disorder Splitting Wind Hammer sangat mengesankan adalah bahwa setiap serangan akan menjadi semakin kuat. Ini dimungkinkan melalui penggunaan kekuatan rebound dari serangan yang dibuat sebelumnya. Dengan setiap serangan menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya, ini jelas salah satu yang paling kuat dan tangguh di antara metode penempaan. Sepotong heavy metal melompat sementara Tang Wulin menempa dengannya. Tidak hanya itu, tidak rusak oleh proses penempaan, pancaran perak di atasnya tumbuh semakin kuat. Bang! Bang! Sinar perak melonjak ke langit saat kedua palu itu jatuh 16 kali. Cahaya setinggi 6 kaki, dan raungan naga yang samar bisa terdengar dari perak yang menyilaukan. Apa itu tadi? Sementara itu, Lin Yuhan yang menempa di depannya baru saja selesai menempa logam 100 refinite-nya. Saat itulah dua cincin emas muncul dari bawah kaki Tang Wulin. Segera setelah itu, raungan naga berdesir dari tubuhnya dan beresonansi dengan raungan naga samar yang muncul dari perak berat sebelumnya. Gelombang esensi darah yang kaya kemudian dilepaskan dari tubuh Tang Wulin entah dari mana, dan itu memasuki sepasang Spirit Silver Forget Heavy Silver Hammer. Tiba-tiba, palunya berubah menjadi warna emas yang samar. Palu angin gangguan pemecahan tidak berhenti di situ. Tang Wulin terus menempa dan memukul dengan palu untuk serangan ke-17. Bang! 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 Serangan semakin berat, dan dalam setiap serangan adalah energi yang hampir gila. Sementara itu, raungan naga yang panas bisa terdengar di samping setiap serangan. Menjelang akhir, tidak ada pandai besi di sekitar yang bisa membedakan jika auman naga yang beresonansi berasal dari Tang Wulin atau Thousand Refinite Heavy Silver. Itu terlalu sombong. Mengamati dengan cermat, beberapa pandai besi memperhatikan platform penempaan yang digunakan Tang Wulin secara mengejutkan tenggelam ke lantai kayu sedikit. Ini pastilah dari unjuk kekuatan yang menakutkan yang dia perlihatkan. Bang! Bang! Dia terus menempa dengan serangan ke-33. Raungan. Raungan naga yang dipanaskan kemudian memenuhi seluruh lobi, dan seekor naga kecil muncul dari potongan logam berat sebelum menerjang ke arah Tang Wulin dengan ganas. Spirit Forging Engulf. Ini adalah situasi yang sangat langka yang kadang-kadang akan terjadi selama proses penempaan. Dia melakukan penciptaan roh penempaan dan secara tidak sengaja menyebabkan kelahiran roh jahat. Namun, roh jahat itu tidak jahat. Sebaliknya, itu akan mengilhami paduan roh ditempa dengan kecakapan lebih ofensif. Akan lebih baik jika Evil Spirit Forging terjadi pada senjata ofensif. Namun, kemungkinan itu terjadi bahkan lebih rendah dari penciptaan roh penempaan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa penampilan roh jahat dapat menyebabkan kerusakan pada pandai besi, menempatkan jeda pada penempaan roh dan membuang-buang upaya bersama dengan kemajuan yang dibuat. Tiba-tiba, sisik emas pada tubuh Tang Wulin menyala cemerlang dengan cara mencolok, menyebabkan naga kecil mengeluarkan erangan sedih saat berlari ke tubuh Tang Wulin sebelum memantul kembali ke perak berat. Ketika ini terjadi, tubuh Tang Wulin mengeluarkan kilatan intens mirip dengan paduan perak, membuatnya terlihat seperti cermin. Dia tidak lagi memutar tubuhnya. Tang Wulin mengangkat kedua palu begitu tinggi sehingga ia membentuk busur saat ia menekuk tubuh bagian atasnya ke belakang. Kemudian, dia menghancurkan kedua palu sekuat yang dia bisa ke Heavy Silver. Mengaum. Deru naga kali ini sangat sedih dan intens. Naga perak muncul sekali lagi tetapi bukannya jatuh ke arah Tang Wulin, itu mengitari keping perak berat. Saat cahaya terakhir melintas di kedua tangan Tang Wulin, ia menyingkirkan kedua palu perak berat yang dipasang roh secara bersamaan. Tubuhnya bergetar, menyebabkan dia hampir jatuh. Namun, Gu Yue tiba di sisinya tepat waktu untuk membantunya duduk di tempat yang sama. Aku cukup beruntung bisa makan enak di sore hari. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang melintas di benak Tang Wulin pada saat ini. Ketegangan pada tubuhnya dari menempa dua logam terus-menerus dengan Spirit Forging terlalu ekstrim dan terlalu berat baginya. Dia pasti tidak akan memiliki kekuatan jiwa yang cukup sehingga dia memilih metode yang akan menyelesaikan perak berat tercepat.
Namun, metode itu juga yang paling menguras tenaga. Dia telah menggunakan esensi darahnya sebagai pengganti kekuatan jiwanya untuk terus mendorong dengan spirit forging. Meskipun ini terdengar sederhana, kelelahan yang signifikan dari esensi darahnya membuat Tang Wulin merasa seperti dia diperas kering. Untungnya, sejumlah besar item roh berharga yang dia konsumsi sebelumnya memanifestasikan efeknya selama waktu itu. Itulah bagaimana dia berhasil menyelesaikan 33 serangan dengan Hammer Angin Disorder memecah dengan tekad penuh. Dalam keadaan normal, Tang Wulin memiliki kemampuan untuk melanjutkan Hammer Angin Disorder Splitting melampaui apa yang ditunjukkan di sini. Namun, proses penempaan roh sebelumnya tidak hanya membutuhkan kekuatan besar, itu juga membutuhkan penguasaan kekuatan tersebut. Dia harus menstimulasi perak berat secukupnya, namun, dia tidak bisa melukainya sedikit pun. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak usaha yang dia lakukan dalam hal ini. Sejak awal kompetisi, Tang Wulin telah ditentukan. Dia bertekad untuk membawa kehormatan kepada Asosiasi Pandai Besi tidak peduli apapun yang terjadi. Selama ini, Zhenhua telah mengajarinya berbagai aspek pandai besi dan mendukungnya dalam hal berbagai sumber daya yang diperlukannya. Ini selalu ada dalam pikiran Tang Wulin sehingga ketika dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membayar kembali pamannya, dia pasti akan memberikan semua yang dia miliki. Kedua forging spiritnya pasti mencapai puncak dari apa yang bisa diharapkan seseorang untuk capai ketika spirit forging. Mencapai penciptaan atau evil spirit forging akan membuat seseorang memenuhi syarat untuk menjadi pandai besi peringkat 6. Yang sedang berkata, penampilannya sebelumnya pasti memenuhi syarat Tang Wulin untuk peringkat 6 jika Zhenhua tidak memintanya untuk memadukan menempa dan melengkapi spirit forging lain untuk menjadi pandai besi peringkat 6. Jika dia benar-benar menjadi satu, dia akan menjadi pandai besi peringkat 6 termuda dalam sejarah. Lin Yuhan telah berhenti menempa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ketika auman naga memenuhi seluruh ruangan. Itu adalah ekspresi tepat di wajahnya yang telah menghentikannya dari bekerja. Dia menempa palu. Di babak pertama, dia berhasil membuat Spirit Forge sangat cepat sementara Tang Wulin sangat lambat karena dia berhasil mencapai Creation Spirit Forging. Selama putaran kedua, Tang Wulin menunjukkan padanya bahwa dia memang bisa lebih cepat daripada dia. Meskipun dia hanya berhasil melakukan ini karena dia sangat akrab dengan Heavy Silver, Lin Yuhan tahu dalam hatinya bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia capai. Melihat Tang Wulin yang bersila, Lin Yuhan tahu bahwa dia benar-benar kehilangan kompetisi. Dia adalah pandai besi peringkat 5 dan sudah lama tahu bahwa dia jenius dalam menempa. Dia tidak pernah menduga bahwa seseorang pada usia yang sama dengannya dapat melampaui dirinya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima kenyataan karena itu sudah terjadi. Chang Gongyan tertegun juga. Dia menjadi terdiam sesaat ketika dia menatap sepotong Evil Spirit Heavy Silver. Hasil kompetisi jelas. Bahkan pandai besi peringkat 1 yang memiliki pengetahuan paling dasar dalam pandai besi bisa memberitahu pemenang dari hasil, apalagi Lin Yuhan yang bahkan tidak menyelesaikan penempaan keduanya. Kami sudah kalah. Chang Gongyan tersenyum pahit. Zhenhua tersenyum lembut. Sebenarnya, kami baru menang dengan selisih yang sempit. Jika Wulin tidak kebetulan di sudut saya tidak akan bisa menemukan bakat muda yang mampu membawa murid Anda langsung. Anda dipersilakan untuk bergabung dengan Asosiasi Pandai Besi, tetapi tidak ada kewajiban. Chang Gongyan mengangguk dengan paksa. Pada saat itu, cahaya merah terbang di sisi lehernya tak terduga dan entah dari mana. Cahaya merah tiba di depan Zhenhua hanya dalam sedetik. Itu muncul terlalu tiba-tiba dan bahkan tidak ada tanda itu akan datang. Ketika seseorang berada di pangkalan kultivasi Zhenhua, mereka biasanya bisa merasakan bahaya dengan kemauan. Namun, cahaya merah ini muncul di hadapannya sebelum dia bisa merasakan apapun. Pada saat itu, cahaya perak terlihat dan Zhenhua menghilang dari tempat dia tiba-tiba seperti cahaya merah muncul. Kemudian, cahaya merah menyala dan langsung menembak kerumunan. Konsekuensi dari serangan yang bahkan mampu mengancam Tuan Armor pertempuran 4 kata dan pandai besi ilahi yang memasuki kerumunan tidak akan terbayangkan.
Bab 529. Pada saat yang tepat, tangan raksasa muncul entah dari mana dan menangkap cahaya merah. Pada saat itu, seseorang telah memperhatikan bahwa cahaya merah sebenarnya adalah pedang merah tua. Begitu tangan raksasa itu menyentuhnya, pedang itu langsung teringat, menghilang tiba-tiba tanpa menyingkapkan dirinya. Anehnya, Paman Chef adalah orang yang menghentikan cahaya merah. Dia mengejek ketika dia melintas dan menghilang dari tempat dia berdiri untuk mengejar musuh. Sikap memaksakan yang sombong langsung terasa sebagai cahaya merah terang yang terpancar dari tubuh Zhenhua. Aura penekannya yang kuat menyelimuti seluruh area. Mata Tang Wulin terbuka karena kaget sebelumnya, dan ia menyaksikan Zhenhua melepaskan baju perang 4 kata di samping Tang Wulin. Sepertinya seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam baju zirah dan tak lama, tubuhnya sudah ditutupi dengan baju zirah pertempuran yang mulia. Sikapnya yang mengerikan dan menakutkan hampir membuat bangunan itu bergetar. Tidak ada yang bergerak. Zhenhua berteriak keras saat dia memfokuskan aura penekan yang kuat yang berasal dari tubuhnya langsung ke Chang Gongyan. Itu pasti pembunuhan yang terencana. Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghindari serangan sebelumnya, terutama karena semuanya terjadi begitu cepat. Jika bukan karena Gu Yue menggunakan sihirnya untuk digunakan. Jika bukan karena teleportasi spasial Gu Yue yang berhasil dengan sihirnya, dia mungkin benar-benar telah dibunuh oleh orang ini. Pedang yang digunakan pembunuh bayaran memiliki kekuatan yang membatu di dalamnya. Tujuannya adalah untuk membunuh Zhenhua sebelum dia berhasil melepaskan armor perang 4 kata. Untuk pembunuh yang memiliki kemampuan untuk membunuhnya dan bahkan memiliki kemampuan untuk bersembunyi darinya, pembunuh harus setidaknya Hyper Douluo di peringkat ke-95. Pembunuh itu menyerangnya tanpa baju zirah pertempuran atau mustahil baginya untuk menyembunyikan kehadirannya. Ini jelas direncanakan. Secara alami, Zhenhua sangat marah setelah selamat dari serangan itu. Semua pandai besi duduk di bawah tekanan kuat. Tidak ada yang berani bergerak. Chang Gongyan membuka tangannya lebar-lebar untuk melindungi Lin Yuhan di belakangnya. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 4 hitam muncul dan melingkari tubuhnya. Dia adalah Douluo jiwa dengan 8 cincin. Namun, bahkan seseorang yang memiliki basis kultivasi dari Soul Douluo berdering 8 tidak akan mampu berdiri di hadapan aura supresif dari Master Baju Zirah Pertempuran 4 kata. Tidak mungkin baginya untuk tidak memiliki armor tempurnya sendiri tetapi dia menahannya dan tidak melepaskan armor tempurnya. Presiden Zhenhua, teriak Chang Gongyan dengan keras. Zhenhua teringat dengan cara mengesankan yang keluar dari tubuhnya sedikit dan turun dari langit. Bunuh mereka! Teriak seseorang dari kerumunan pandai besi. Upaya pembunuhan terhadap presiden tidak bisa dimaafkan. Semua orang tahu bahwa Zhenhua berdiri di puncak-puncak sepanjang federasi. Ini bukan hanya karena perawakannya sebagai baju perang pertempuran 4 kata, tetapi juga karena dia menjadi pandai besi ilahi. Armor perang 4 kata tidak akan mungkin tanpa pandai besi ilahi. Terlebih lagi, dia adalah satu-satunya pandai besi divine sehingga kematiannya akan membuat memperoleh armor pertempuran 4 kata jauh lebih sulit kecuali pandai besi divine yang lain muncul. Pembunuhan yang baru saja terjadi itu terlalu menegangkan. Zhenhua adalah jantung dan jiwa dari dunia pandai besi. Hampir setiap pandai besi mendapat manfaat darinya. Bagaimana mungkin mereka tidak marah pada saat ini? Chang Gongyan menyatukan bibirnya dan menatap Zhenhua yang memancarkan aura penekan. Dia tahu dalam hatinya bahwa menjelaskan akan sia-sia saat ini, terutama karena dialah yang datang dengan tantangan ini yang terjadi tepat sebelum pembunuhan. Saya kira Anda adalah pandai besi dari benua lain, bukan? Zhenhua bertanya dengan suara dingin. Chang Gongyan terguncang dan tak lama, hatinya tenggelam ke dasar. Semua orang tahu bahwa ada 3 benua di dunia saat ini. Itu juga pengetahuan umum bahwa bintang Luo dan bintang Do benua adalah saingan ke benua Do Luo. Seandainya lautan tidak memisahkan mereka dengan jarak yang begitu jauh, perang di antara mereka akan meningkat sejak lama. Meskipun dipisahkan oleh lautan luas, konflik tampaknya masih menemukan jalan ke arah mereka.
Jika seseorang menebak identitas orang yang paling menginginkan Zhenhua mati, para penguasa dari dua benua akan menjadi orang yang paling mungkin. Chang Gongyan tahu bahwa dia sudah kurang beruntung, terutama karena Zhenhua sudah melihat niatnya di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami bukan Yang. Suara yang jelas dan keras kepala terdengar di belakang Chang Gongyan. Lin Yuhan menunjukkan kepalanya dan menghadap Zhenhua, Master Armor Tempur 4 kata. Dia tidak mau menyerah sama sekali. Siapa lagi kalau kalian tidak di belakang ini? Segera, seorang pandai besi membalas dengan marah. Kami tidak di belakang ini, titik. Lin Yuhan keberatan, ada air mata bergulir di matanya. Ikuti aku. Zhenhua melakukan sesuatu yang aneh pada saat itu. Dia melambai pada Chang Gongyan, Tang Wulin, dan Gu Yue dengan tangan kanannya pada saat yang sama sebelum cahaya merah menyelimuti mereka. Kenapa dia tidak langsung menyerangku? Chang Gongyan merasa tindakannya konyol. Meskipun Chang Gongyan juga adalah Master Armor Tempur, dia hanya seorang Master Armor Pertempuran 2 kata. Berdiri di depan Zhenhua, Master Armor Tempur 4 kata, tidak mungkin dia bisa melawan. Namun, Zhenhua tidak langsung menyerang. Dengan tekanan dan kekhawatiran, Chang Gongyan mengikuti Zhenhua dan berjalan menuju lift, sambil melindungi Lin Yuhan di belakangnya. Ketika mereka kembali ke kantor, baju perang 4 kata Zhenhua telah berubah menjadi cahaya merah sebelum menghilang ke tubuhnya. Hilang begitu saja. Silakan duduk. Zhenhua menunjuk ke sofa. Chang Gongyan mengerutkan kening. Kamu mempercayai kami? Zhenhua berkata dengan tenang, aku tidak percaya padamu, tapi aku percaya pada pandai besi. Karena Anda menyerah atas kemauan Anda sendiri ketika babak pertama berakhir alih-alih meminta simpati, ini membuktikan kualifikasi Anda sebagai pandai besi. Jadi katakan padaku, bagaimana kamu bisa ke sini? Mengapa Anda menantang kami? Dia bertanya dengan suara berat. Tang Wulin dan Gu Yue berdiri di belakang Zhenhua. Tang Wulin dipenuhi dengan kejutan juga. Dia bangun dengan syok tepat setelah cahaya merah muncul. Jantungnya masih berdebar kencang karena rasa takut yang datang dari lubuk hatinya. Pedang itu terlalu mengerikan, dan seolah-olah ada binatang buas yang mengerikan yang tersembunyi di dalamnya. Orang hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika seseorang diserang oleh pedang. Namun, Paman Chef berhasil meraih serangan yang masuk hanya dengan tangan kosong. Pada saat itu, Tang Wulin melihat bahwa telapak tangan Paman Chef tampaknya telah berubah menjadi warna emas yang pudar. Hanya itu yang dia lihat. Chang Gongyan memaksakan senyum. Dia saat ini dalam situasi hidup dan mati sehingga dia tidak berani menyembunyikan apapun. Dengan kemampuan Zhenhua dan fakta bahwa mereka berada di wilayahnya, membunuh mereka berdua akan menjadi sepotong kue. Apalagi mereka berasal dari benua lain. Sama sekali tidak ada yang akan mengembalikan kepolosan mereka jika mereka mengakui bahwa mereka adalah mata-mata. Kamu benar, kita bukan dari benua Douluo. Kami dari Star Luo kontinen, dan aku wakil presiden dari asosiasi Blacksmith Star Luo. Presiden Zhenhua, Anda harus tahu bahwa teknologi jiwa telah maju pesat sesuai dengan kemajuan waktu dan persaingan kita tidak sekuat masa lalu. Itu adalah pejabat dari benua Douluo yang mengundang kami untuk mewakili Star Luo di benua Douluo untuk tujuan penelitian. Kami di sini mengikuti tim perwakilan. Saya juga sudah mengagumi Anda sejak lama karena saya juga seorang pandai besi. Wajar jika saya ingin melihat apa yang mampu dilakukan dunia pandai besi di benua Douluo. Awalnya, kami tidak punya rencana untuk datang kecuali perwakilan. Saat dia berbicara, Zhenhua mulai perlahan memahami peristiwa yang telah terjadi. Sudah jelas bahwa seseorang memprovokasi ambisi Chang Gongyan dan membuatnya membawa Lin Yuhan ke sini. Kami benar-benar tidak tahu siapa yang mencoba membunuhmu. Hanya itu yang akan saya katakan. Percaya atau tidak, itu panggilanmu. Chang Gongyan memaksakan senyum. Namun, jika kamu bersikeras, kesalahan ada pada saya. Yuhan tidak ada hubungannya dengan itu. Meskipun Yuhan bukan milik Douluo benua, sulit untuk datang oleh seorang jenius seperti dia di dunia pandai besi.
Terlepas dari apa yang akan kamu lakukan padaku, bisakah kamu berjanji untuk menyelamatkan hidup Yuhan? Zhen Hua tersenyum dengan tenang. Tidak mungkin bagimu untuk pergi setelah sesuatu seperti ini terjadi. Bisakah Anda memberitahu saya identitas orang yang memprovokasi Anda untuk datang ke sini? Apakah mereka dari tim perwakilan Anda? Chang Gongyan memaksakan senyum. Mereka tidak. Mungkin Anda tidak akan mempercayai saya, tetapi itu tidak benar. Kami bertemu pandai besi ketika kami sampai di sini. Namanya Ning Fengzi. Tentu saja, saya tidak tahu apakah itu nama aslinya atau tidak. Dia adalah Saint Craftsman dengan banyak kemampuan unik dalam hal menempa. Keahliannya adalah menempa dengan hanya satu palu dan saya menang melawannya dengan selisih yang kecil. Dia memberitahu saya betapa luar biasanya Anda sebagai pandai besi ilahi tetapi Anda tidak memiliki ahli waris di dunia penempaan. Zhen Hua mengerutkan kening setelah mendengar apa yang dikatakan Chang Gongyan. Segalanya menjadi semakin membingungkan. Berdasarkan apa yang baru saja dia katakan kepada mereka, Ning Fengzi ini tidak berasal dari Star Luo kontinen. Sebaliknya, dia adalah pandai besi dari benua Dou Luo. Namun, sebagai presiden asosiasi pandai besi, Zhen Hua tidak tahu pandai besi semacam itu dan jika pembunuh itu terkait dengan orang yang memprovokasi Chang Gongyan. Yang sedang berkata, berapa banyak dari apa yang dikatakan Chang Gongyan bisa dia percayai? Zhen Hua menjawab, Saudara Chang Gongyan, Anda dan murid Anda adalah tamu sementara kami. Kami akan menyelidiki insiden itu dengan benar dan memberitahu tim Anda untuk datang untuk kalian pada saat yang sama. Chang Gongyan tertegun. Percaya saya. Zhen Hua tersenyum. Aku hanya percaya pada instingku. Tepat pada saat itu, sebuah pintu terbuka dan Paman Chef masuk. Zhen Hua menatapnya dan bertanya, bagaimana? Paman Chef menggelengkan kepalanya dengan ringan. Pembunuh itu sangat cepat. Tampaknya si pembunuh adalah jenis langka, ketangkasan judul Dou Luo yang merupakan Hyper Dou Luo. Dia mungkin tidak bisa membawa saya langsung, tetapi dia sangat cepat. Dia berhasil melarikan diri setelah aku mengejarnya cukup lama. Anda tampaknya dalam beberapa masalah, apa dengan pembunuh Hyper Dou Luo di punggung Anda? Bab 530. Zhen Hua tersenyum dengan tenang. Sepertinya seseorang ingin aku mati, kata Paman Chef sambil tenggelam dalam pikirannya. Pembunuh itu memiliki beberapa kemampuan unik. Kekuatan jiwanya didorong oleh sirkulasi esensi darahnya. Aku bahkan tidak bisa mengatakan jiwa bela diri apa yang dimilikinya. Itu semua agak aneh. Mungkinkah dia adalah master jiwa jahat? Kata Tang Wulin setelah mendengarkan dengan seksama selama beberapa waktu. Seorang guru jiwa jahat. Zhen Hua, Paman Chef, dan Chang Gongyan tertegun oleh tiga kata itu. Sangat mungkin, kata Paman Chef tanpa berpikir dua kali, jika dia adalah master jiwa jahat, semuanya akan jatuh ke tempatnya. Dalam beberapa tahun terakhir, penguasa jiwa jahat telah menjadi semakin aktif dan telah menyebabkan masalah, meneror orang di mana-mana. Federasi telah meluncurkan penyelidikan di seluruh federasi tentang mereka. Tak seorang pun akan mengira bahwa mereka benar-benar datang ke sini mencarimu. Karena seorang master jiwa jahat bahkan berani datang ke sini, cukup jelas bahwa mereka memiliki sesuatu atau lebih tepatnya, seseorang yang kuat untuk mengandalkan itu di balik semua ini. Kau tahu itu membunyikan bel sedikit setelah mendengar kalian mendiskusikan masalah ini. Pandai besi itu Ning Fengzi tampaknya berbeda dari tuan jiwa biasa. Energi yang dia hasilkan saat menempa sangat dingin, kata Chang Gongyan. Zhen Hua tertawa. Hebat, tuan jiwa jahat. Saya tidak pernah bertarung dengan seorang master roh jahat sebelumnya. Paman Chef, beritahu Wulin tentang hal itu. Biarkan aku yang menangani pembunuhan itu. Baiklah. Paman Chef menatap tajam ke matanya dan berbalik untuk melihat Tang Wulin. Tolong, ikuti aku ke kantin kecil. Anda harus datang sendiri. Dia dengan sengaja menekankan bahwa dia ingin Tang Wulin pergi sendiri. Tentu. Tang Wulin menatap Gu Yue meminta maaf tapi dia tersenyum padanya. Kesan Tang Wulin tentang Paman Chef telah benar-benar berubah setelah kunjungannya ke Heaven Dou City kali ini.
Paman Chef jelas adalah seseorang yang berdiri di puncak benua. Tidak hanya dia memiliki misya ilahi, dia juga ahli di judul Douluo, mampu mengambil Hyper Douluo. Bahkan jika dia berada di Akademi Shrek, dia setidaknya akan memiliki kemampuan yang mirip dengan Penatua Paviliun Dewa Laut. Ruang di sekitar mereka menjadi sedikit terdistorsi ketika mereka memasuki kantin kecil. Kekuatan jiwa yang lembut mengisolasi mereka dari dunia luar. Satu-satunya hal yang berhasil dilihat Tang Wulin adalah cincin hijau samar yang sepertinya mengisolasi ruang tempat mereka berada. Rasanya ajaib, dan seolah-olah mereka ditutupi oleh gelembung udara raksasa. Apakah ini semacam manipulasi kekuatan jiwa tingkat tinggi untuk menciptakan area yang terisolasi? Paman, bagaimana aku harus memanggilmu? Paman Chef tersenyum dengan tenang ketika dia menjawab, namaku Muye. Hanya paman kamu yang akan melakukannya. Paman Ye. Tang Wulin jelas memiliki karunia mengobrol ketika berbicara manis. Muye lalu berkata, Anda mungkin bertanya-tanya mengapa saya berbicara kepada Anda sendirian. Sejujurnya, aku sudah memikirkan hal ini sejak lama dan akhirnya aku memutuskan. Saya tidak akan berbelit-belit, jadi saya akan langsung ke intinya. Saya berharap Anda bersedia mewarisi ajaran saya atau lebih tepatnya, ajaran sekte saya. Tang Wulin tertegun. Paman Ye, apa maksudmu? Dia sudah memiliki 3 guru untuk menempa sendirian. Termasuk pamannya Master Zhen Hua, dia sudah memiliki 4 guru. Sementara itu, ia juga memiliki kakek guru dan guru Wu untuk membimbingnya dalam kultivasi. Apakah ini berarti dia akan memiliki guru lain? Ya, saya melanjutkan, karena Anda dari Akademi Shrek, saya awalnya ragu karena sekte saya dulu saingan dengan Shrek. Hanya saja, sekte saya telah menurun seiring berjalannya waktu dan kita tidak bisa lagi melawan Shrek. Saya pernah mendengar dari Zhen Hua bahwa Anda telah bergabung dengan sekte Tang, apakah saya benar? Ya, itu benar. Tang Wulin mengangguk. Muye berkata, apakah Anda bersedia menyerahkan identitas Anda di sekte Tang? Anda mungkin masih akan menjadi murid luar. Menyerahkan identitas Anda seharusnya tidak terlalu memengaruhi Anda. Tang Wulin menatapnya kaget dan segera menggelengkan kepalanya. Tidak, aku benar-benar tidak bisa melakukan itu. Sekte Tang telah sangat membantu dalam meningkatkan kultivasi saya di masa lalu. Semua metode kultivasi saya saat ini berasal dari sekte Tang. Saya tidak bisa meninggalkan mereka. Muye mengerutkan kening. Jangan khawatir tentang itu. Teknik sekte saya pasti sebanding dengan sekte Tang. Bahkan, saya master sekte saat ini. Selama Anda mau belajar dari saya, Anda akan mendapatkan lebih dari apa yang Anda dapatkan dari sekte Tang. Meskipun kami tidak sebanding dengan sekte Tang, kami menekankan hal-hal yang berbeda. Terlebih lagi, kami jelas tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan Tang sekte saat Anda mencapai puncaknya. Tang Wulin terus menggelengkan kepalanya. Maaf, Paman Ye. Aku tidak bisa menjanjikan itu padamu. Saya suka sekte Tang. Saya bersemangat tentang sekte Tang. Tidak peduli apa yang terjadi, tidak mungkin aku mengkhianati sekte Tang. Selain itu, saya sekarang adalah anggota Battle Soul Hall. Dia telah menerima berbagai manfaat dari sekte Tang sejak dia bergabung. Sebenarnya, dia bahkan tidak harus mengorbankan satu hal pun. Bagaimana dia bisa meninggalkan Tang sekte begitu saja? Muye sedikit terkejut ketika dia menjawab, kamu telah bergabung dengan Battle Soul Hall. Itu memang agak merepotkan. Tidak apa-apa, saya akan pergi ke Tang sekte sendiri selama Anda mau. Aku cukup menarik di sana untuk membawamu. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan menatapnya. Paman Ye, mengapa kamu memilihku? Ini adalah pertanyaan yang membakar di belakang kepalanya. Muye menjawab, itu karena kamu memiliki bakat yang sesuai dengan metode sekte kita dengan sangat baik. Banyak orang luar berpikir bahwa hal yang paling penting bagi sekte kami adalah jiwa bela diri yang pas. Namun, garis keturunan seseorang adalah faktor yang paling penting, bukan jiwa bela diri seseorang. Hanya orang-orang dengan esensi darah yang kuat yang bisa mengembangkan metode sekte kami ke puncaknya.
Ini adalah pengetahuan yang tidak biasa bahwa pemimpin sekte dari setiap generasi tidak memiliki jiwa bela diri yang sangat kuat. Sebaliknya, kita sebenarnya berbakat ketika datang ke esensi darah kita. Aku menyadari betapa luar biasanya kamu dalam aspek ini ketika aku melihatmu. Esensi darah Anda yang kuat sebenarnya melampaui usia Anda dan Anda jauh melebihi penguasa jiwa biasa. Saya, misalnya, tidak memiliki esensi darah yang luar biasa ketika saya seusiamu. Karena itu, aku awalnya ragu ketika aku tahu kamu adalah seorang siswa di Akademi Shrek. Aku sudah benar-benar memikirkannya setelah aku kembali dan segera, aku akhirnya memutuskan karena aku mungkin tidak akan memiliki siapapun untuk mewarisi ajaran saya dengan esensi darah yang lebih kaya daripada milikmu di dunia ini. Ini adalah hal yang paling penting karena mungkin ada cara untuk menebus sisanya. Misalnya, Shrek hanyalah sebuah akademi. Anda dapat pergi setelah selesai belajar dan lulus. Sementara itu, aku bersedia membayar harga untuk mengeluarkanmu dari Tang Sekte. Tang Wulin terkejut. Apakah itu berarti sekte Anda berkembang terutama dengan esensi darah? Itu benar, kata Mu Ye dengan bangga. Dalam kultivasi esensi darah, saya berani mengatakan bahwa tidak ada orang yang mampu mengajari Anda lebih dari sekte kami. Tang Wulin mengerutkan kening dan mulai menggelengkan kepalanya setelah beberapa pemikiran. Maaf, Paman Ye. Aku benar-benar tidak bisa menjanjikan itu padamu. Bagian akademi masih bisa diterima tapi aku tidak bisa mengkhianati sekte Tang. Saya tidak hanya belajar banyak dari mereka, tetapi saya benar-benar menyukainya. Saya telah mendengar cerita tentang sekte Tang sejak saya masih kecil, dan saya merasa terhormat bahwa saya dapat bergabung dengan sekte Tang. Terima kasih atas kebaikan Anda. Mu Ye berkata dengan sedikit marah, kamu pernah mendengar cerita tentang Tang Sekte ketika kamu lebih muda. Lalu, pernahkah Anda mendengar cerita tentang sekte tubuh? Tang Wulin tertegun sejenak dan hampir tergagap tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bisakah dia benar-benar mengatakan bahwa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Sebenarnya, dia benar-benar tidak pernah mendengar sekte ini di masa lalu. Semburat kekecewaan muncul di wajah Mu Ye. Sekte tubuh memang akan menurun. Sejak musibah yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu, penurunan tubuh sekte mulai. Itu tidak lagi di puncak benua ini. Sekali waktu, semua master sekte dalam sekte tubuh entah memiliki basis budidaya di luar Hyper Douluo atau ahli tingkat dewa yang telah melampaui bahkan batas Douluo. Namun, seiring berjalannya waktu, Shrek terus menciptakan ahli yang kuat untuk memimpin sementara dia, sebagai master sekte dari sekte tubuh bahkan tidak bisa menerobos ke Hyper Douluo. Paman Ye, kamu baik-baik saja? Tang Wulin bertanya dengan hati-hati ketika dia melihat sesuatu yang salah dengan ekspresi Mu Ye. Pergilah. Mu Ye melambai dengan sedikit frustrasi. Semburan kekuatan jiwa terasa memancar darinya ketika kekuatan jiwa di sekitar mereka melemah. Kemudian, Mu Ye berubah menjadi cahaya dan menghilang. Satu-satunya hal yang bisa dirasakan Tang Wulin adalah kekuatan yang mendorongnya, membuatnya terhuyung mundur beberapa langkah. Ketika dia melihat ke depan, Mu Ye tidak terlihat di kantin kecil. Bersambung.